Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap sehat. Indah bukan pemandangannya? Saat ini saya sedang ada di Taman Fatmawati, salah satu taman yang menjadi ruang publik khususnya bagi masyarakat di Wonosobo. Nah, sahabat-sahabat Yesus, kita bisa memperhatikan bahwa di Taman Fatmawati ini ada yang disebut dengan jogging track. Yaitu apa? Jalan yang dipersiapkan khusus untuk kita olahraga atau jogging. Jalan ini dibuat indah, dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Supaya orang kalau lewat, berjalan di area ini, melalui jalan ini, dia nyaman, dia sehat, dia bisa berjalan dengan baik. Itulah fungsinya jogging track. Selain juga menyehatkan, pemandangannya indah, dan jalannya nyaman. Nah, sahabat-sahabat Yesus, jogging track ini kemudian mengingatkan saya tentang jalan yang sudah diatur, yang sudah dibuat oleh Tuhan Allah. Saya mengingat sebuah pujian yang juga cukup terkenal. Pujiannya berjudul, "Jika Tuhan membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya." Pujian itu juga kemudian mengingatkan bahwa kalau Tuhan sudah mempersiapkan jalan dengan baik, maka tidak ada seorang pun, tidak ada situasi apapun yang dapat menghalangi apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Demikian juga bacaan kita leksionari hari ini yang kita terima di dalam kitab Kejadian 37. Kitab Kejadian 37 ayatnya yang ke-9 saya bacakan demikian untuk kita semua. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari dan bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hati. Haleluya. Sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, apakah saudara tahu apa yang saya baca tadi? Kejadian 37 ayat yang ke-9. Ini adalah mimpinya Yusuf. Pada waktu itu Yusuf masih anak-anak. Yusuf masih bersama dengan saudara-saudara yang lain. Tapi pada masa kecilnya Allah telah memberikan nubuatnya. Allah telah mengizinkan Yusuf melihat masa depan hidupnya. Apa yang kemudian terjadi? Ya, tentu pada waktu Yusuf menceritakan mimpi-mimpi itu, saudara-saudaranya menjadi marah. Bahkan ayahnya juga menegur dia. "Masakan aku bapak ibumu sujud menyembah kepadamu?" Bagaimana itu terjadi? Tetapi semua disimpan dalam hati. Dan kita semua tahu kisah selanjutnya. Yusuf akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual untuk dijadikan budak. Nah saudara, perjalanan hidup Yusuf kemudian yang dijadikan budak itu, apakah kemudian menghalangi rencana Allah? Ternyata tidak. Allah tetap berkarya melalui perjalanan yang sudah dipersiapkannya. Meskipun oleh saudara-saudaranya dia dijual. Di sana pun dia digosipkan. Di sana pun dia kemudian mendapat berita buruk. Dan akhirnya dia dipenjara. Dan akhirnya dibawa sampailah ke Mesir. Semua perjalanan itu ternyata adalah bagian dari Allah memelihara. Menuntun Yusuf sampai dengan jalan yang sudah ditentukan Tuhan Allah. Bahkan ketika dalam penjara, Yusuf bertemu juga dengan juru minum raja, juru anggur raja yang pada waktu itu ikut bersama-sama di penjara. Yusuf menjelaskan mimpi yang diimpikan oleh juru minum itu. Dia sempat dilupakan, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jalan yang dipersiapkan Tuhan Allah tidak pernah meleset. Semuanya berhasil dengan baik. Akhirnya
Yusuf pun menerjemahkan arti mimpi bahwa ada 7 tahun masa kelaparan. Karena itu Yusuf akhirnya dipakai sebagai tangan kanan raja pada waktu itu. Dia memimpin, dia mengelola seluruh hasil bumi Mesir pada waktu itu. Hingga akhirnya saudara-saudaranya datang. Termasuk dia mengambil saudara-saudara dan orang tuanya bersama hidup di Mesir. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang kemudian terjadi? Seluruh rencana yang sudah dipersiapkan Tuhan Allah ternyata tidak pernah gagal. Jika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tidak ada suasana apapun bisa menghalanginya. Tidak ada kondisi apapun bisa membelokkannya. Kenapa? Karena Tuhan yang membuka jalan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, demikian juga kehidupan saudara mungkin saat ini. Mungkin sedang dalam persoalan. Mungkin seakan-akan, ini kenapa ya? Mungkin kita bertanya tentang situasi yang kita hadapi. Mungkin kita bertanya dengan kondisi yang kita alami. Percayalah, kalau kita tetap di jalannya Tuhan, Tuhan menuntun kita pada jalannya yang indah. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini, mengingatkan, meneguhkan kami bahwa apapun situasi kami Tuhan, ketika kami tetap di jalan Tuhan, ketika kami tetap dalam naungan Tuhan, ketika kami tetap setia dalam Tuhan, jalan itu menuju jalan sejahtera, menuju jalan yang terbaik yang telah Tuhan Allah persiapkan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, kami mau percaya, kami mau bersandar, dan kami mau setia hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Sahabat-sahabat Yesus, ingat, jalan Tuhan tidak pernah ditutup oleh siapapun, oleh kondisi apapun, oleh keadaan apapun. Tetapi ingat, setialah dan percayalah selalu kepada Tuhan, sebab jalannya terbaik untuk saudara dan saya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, tetap semangat, tetap sukacita, tetap setia, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Putih.